Persiapan Malang Bondowoso Corolla DX Jamilan. Kondisi lampu mati satu. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Tambah angin dulu. Malang. Berapa? Ini 45 ya. Oh iya. Ini 45 bisa. Cek apa Mas? Iya. 45 45 Berapa? buat 45 semua. Yang Ini 40 semua. gimana? 40 biasa ya. Iya, biasa ya. Pakai 40 ya. Iya. Ukurannya ya. Iya. Ini enggak kerja aku nengin ya. Berapa? Aku nengin ya. Kerja loh. Corolla DX persiapan Malang Bondowoso. Hah? 50. Leting kiri mati. Ekstrim. Ini sebenarnya dinukil dari Aisyah radhiyallahu. Beliau berkata tentang Nabi SAW, "Amar Rasulullah SAW na'il masajid fi dur wa an tunawwafa wa tutayyab." Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan Sudah sampai pantai Pentar. Aisyah radhiyallahu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wewangian. Dibersihkan dan diberi Lampu hanya satu. Dalam riwayat lain, bahwasanya pernah Nabi alaihi salatu wassalam melihat setiap habis ada satu ibu berdusta. Nah, dikatakan ibu ini, tapi dia inisiatif sendiri. Setiap kali habis sholat, Nabi SAW lagi berzikir, dan orang itu lagi bersih masjid. Inisiatif dia sendiri. Itu aja kerjaan dia. Sampai satu waktu Nabi SAW kehilangan dia. Artinya setelah sekian lama berikan waktu, Nabi SAW mana ibu itu? Karena sama dia Rasulullah baru meninggal. Maka Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritakan kepadaku? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita tersebut. Orang sebelah tidak sibuk dengan handphone. Sampai Python guys. Sampai sudah iqamah pun rasanya dia masih belum berubah. Dengan satu lampu. Di sholat malam, Kalau di tim bisa. kita membaca Satu lampu Python. 30. Tapi mereka sibuk mencari surah atau menyusun dari awal surah dari Al-Baqarah. Misalnya semalam membaca Python 10 guys. ayat, 50 ayat, 100 ayat, bahkan pada puncaknya
mengampuni dosa-dosa besar itu dengan kenikmatan ibadah. Artinya kalau dia mengerjakan dosa besar, maka yang pertama hilang adalah poin ini atau minim. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar ini dalam dalil-dalil yang menyebutkan dosa besar ini selalu diikuti dengan ancaman sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah sebutkan dalam buku beliau Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan dosa-dosa besar selalu diikuti dengan ancaman laknat Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya. Ini semua berarti dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman yang berat seperti itu. Tentu ini ada bahasa sendiri bisa Python. jadi kami tentang dosa-dosa besar karena kalau kita tumpukin semua pada kesempatan ini maka tidak akan cukup satu jam ke depan. Kita coba akan ringkaskan insya Allah apa solusi terbaik setelah orang berbuat dosa besar itu. Kemudian teman-teman sekalian yang hilang yang kedua efek daripada maksiat yang Masya Allah, Python. adalah hukuman Allah Subhanahu. Datangnya hukuman Allah Subhanahu. Apapun yang Anda rasakan dari hal-hal yang tidak nyaman, gangguan orang, penyakit yang datang atau apa saja, maka pastikan teman-teman dari dosa-dosa Python. Tidak ada banyak Allah ketentraman jiwa yang bisa dirasakan atau yang bisa dijangkau sampai klimaksnya 100 kali ucapin itu sambil ngobrol sama yang Besuki guys. beliau ngobrol lagi, beliau ucapin lagi sampai Ibnu Umar menghitung. Kalau beliau mengucapkan itu sampai 100 kali, artinya Nabi SAW beristighfar sehari bisa lebih dari 100 kali. Dan bisa saja makna daripada sabda Nabi SAW yang pertama kita ucapkan atau sampaikan yang aku beristighfar untuk bersama Allah sehari 100 kali, bisa saja tidak dalam satu hadis yang dimaksudkan. Dan Abdullah bin Umar ini terkenal dengan sahibul ta'assi, orang yang sangat ngotot ya dan ketat sekali Alun-alun dalam besuki. Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau ingin orang yang pertama melakukan. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, motivasi kita dalam banyak sabda beliau. Di antaranya, beliau innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dan Maha Tinggi membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Lalu dia melapangkan, membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Sekarang terbit dari timur, maka hari kiamat adalah dari barat, dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah ini. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, hadis ini hadis sahih semuanya. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai detik sebelum dia meninggal, maka akan menerima taubat. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan sekalian. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman mau taubat, teman-teman ikuti dengan sholat 2 rakaat yang biasa dikenal dengan sholat sunnah taubat. Nah, beranjak daripada hadis Nabi SAW, Anda berwudu, lalu Anda betul-betul tenangkan hati, Anda sholat 2 rakaat niat karena ingin meminta maaf kepada Allah. Ya. Jadi istighfar itu permohonan maaf kepada Allah, seperti Anda kalau buat salah di kantor kepada seseorang yang mengatakan maafkan saya. Taubat itu ikrarnya, menyatakan tidak akan mengulanginya. Dan itu kita tulis sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulangi kesalahan. Mau masuk arak-arak. Maha penyayang. Jadi ini memang golongan ketiga. Mau masuk arak-arak sudah. Dia kembali lagi dengan pada dosa besarnya. Tentu tingkatan ini berbahaya sebenarnya. Berbahaya sekali karena bisa saja dia tidak sempat taubat kalau dia melakukan perbuatan dosa. Tapi
Taubat awal dia diterima Allah SWT. Pada saat dia berbuat dosa lalu dia tidak segera bertaubat, maka ini bisa berbahaya bagi dia karena akan ada konsekuensi hukuman terhadap perbuatan tersebut. Golongan yang keempat adalah orang yang bertaubat tapi taubatnya hanya sementara waktu saja, kemudian dia kembali melakukan dosa-dosa dan maksiat, kemudian tidak lagi taubat setelah itu. Artinya taubat yang pernah dilakukan dianggap sudah cukup. Halo, Nah, ini yang Assalamualaikum. diinginkan oleh Ke syaitan. arak-arak Pak, ini ada Pak, marina Pak. Yang biasa juga orang bahasakan dengan futur yang terus menerus. Kalau orang yang pernah berbuat amal saleh, pernah istiqamah, kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa, ya turun imannya, namanya futur. Nah, ada orang yang masuk golongan ketiga tadi. Atau golongan kita mulai dari golongan kedua, mereka buat dosa kecil lalu mereka kembali segera taubat dan dosa. Ya. Ada golongan ketiga bermelakukan dosa besar lalu dia taubat juga. Golongan yang keempat ini dia pernah taubat dulu, kemudian dia sudah rasakan kenikmatan majelis ilmu, kenikmatan keimanan, kemudian dia selalu terjerumus dalam dosa tapi dosa besar, mirip dengan ketiga, cuma bedanya dia nggak kembali lagi taubat, dia cukupkan dengan taubat yang pertama. Maka dia terus terpuruk orang seperti ini. Dan orang Pukul seperti ini 2 berbahaya sekali. menunjukkan Saya jam. sering kasih gambaran Pukul seperti 2. orang yang terguling ya, terbanting jatuh dari sebuah bukit yang tinggi, kemudian dia jatuh ke bawah. Nah, orang yang pintar adalah kalau tadi golongan pertama sama golongan yang kedua, golongan kedua sama golongan ketiga, mereka itu coba pada saat mulai jatuh mereka langsung bertahan memegang pinggir-pinggir tebing tersebut lalu kemudian berusaha naik kembali. Tapi golongan keempat ini tidak. Bahkan bisa saja mereka meninggal dalam keadaan maksiat itu. Ada orang yang sampai pada tingkat sudah sampai pada tingkat dia meninggal dalam keadaan kufur, ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan minum khamr dan segala macam. Dinukil sebuah kisah, ada seseorang muadzin di negeri Syam, dia setiap kali azan panggil orang sholat, pahalanya besar. Kemudian satu waktu ada satu tetangga di masjid, orang baru pindah Nasrani dan memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Anak perempuan tersebut kena rumah baru, dia coba keluar ke teras, dia ingin lihat situasi di situ. Ternyata dilihat oleh Nasraninya, dia tidak pakai hijab segala macam dan terlihat orang ini cantik. Maka si muadzin tertarik. Pada saat dia tatapkan matanya ke wanita tersebut, wanita juga menatap sambil senyum, dia pikir dia dikasih sinyal, dia berhenti, nggak jadi azan, dia turun ke rumah tetangga tersebut. Kemudian berbicara kalau dia menyukai wanita itu dan dia ingin menikahinya. Maka wanita itu mengatakan, saya Nasrani, nggak mungkin saya menikah sama kamu Muslim, kecuali kau pindah agama. Maka dia pun memilih untuk pindah agama. Dan itu para ulama menulis kisah ini tentang su'ul khatimah, bagaimana orang yang terjerumus dalam satu perbuatan dosa yang akhirnya membuat dia tidak sempat taubat. Maka dia tinggalkan pekerjaan azan di hari yang sama, diterima lamarannya karena dia murtad dari agama Islam. Dan pada waktu itu kuasa Allah SWT, Allah buat atap kamar perempuan itu sebelum dia menikmati tubuhnya pun ya, itu ada yang celah terbuka ya, dari 14 tahun sampai 20 tahun, 25 tahun. Saya tahu bagaimana orang-orang ini luar biasa gitu. Mereka dalam bermuamalah, mereka dalam ilmu, tapi subhanallah tidak istiqamah dalam masalah itu. Sehingga akhirnya terjerumus dalam satu perbuatan dosa dan terus terjerumus membiarkan diri dalam keadaan tersebut. Yang luar biasa, dia lebih memilih bisikan syaitan daripada penyampaian nasihat dari para dai atau para teman-temannya yang bisa memberikan masukan dalam masalah itu. Seingat saya pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk bersama dua orang sahabat. Saya pernah sebutkan kisahnya dalam Sirah Nabawiyah. Namun saya lupa namanya orang yang dimaksud. Subhanallah, tidak terlintas sekarang. Kuasa Allah manusia kadang-kadang lupa. Tapi kisah ini sahih. Waktu Nabi SAW sedang lewat di hadapan mereka bertiga, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Bahkan gerahangnya lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, kata Abu Hurairah, Nabi SAW pergi, aku pun ketakutan. Karena yang bersamaku ini adalah para penuntut ilmu. Yang satu dari Ansar dan yang satu dari Muhajir. Ya. Dan dua-duanya orang-orang saleh. Berjalan waktu, subhanallah, Abu Hurairah tidak tanya kepada Nabi SAW, siapa di antara kami gitu. Orang mengatakan, saya terus ketakutan. Karena dari tiga orang ini, yang teman kami dari Ansar ikut berjihad mati syahid. Mati selesai sama satu orang ini.
Terus saja berkata, waktu saya ketakutan sampai meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncullah seseorang yang pendusta, Musailamah al-Kadzdzab, mengaku sebagai nabi. Bahkan kalau kita maka Nabi SAW memilih salah satu dari tiga ini yang disebut untuk mendakwahi Arak-arak Bondowoso dari Malang, hanya satu lampu. Bismillah. Mati satu lampunya. Lightingnya itu yang kiri mati lightingnya. Arak-arak, oh gelap ya. Toyota Corolla DX 1981, umur 40 tahun. Bismillah. Jadi itu efek-efek daripada dosa. Sholat malam, baca tentang keutamaan sholat malam. Mau sedekah, baca keutamaan sholat malam. Bismillah, Sedekah, lanjut. mau baca Quran, baca keutamaan. Tujuan Al-Quran. pulang. Dan sekarang kita punya handphone kita. Ada Google yang membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketik tentang apa saja, kita bisa tahu. Perpustakaan berjalan, keutamaan dan terima. Bahkan dalam Sampai ayat masuk dikatakan, kota Bondowoso. Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi ada penekanan tentang masalah pentingnya optimisme dalam Islam, dan ini akan lebih panjang lebar kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Di pembukaan ini teman-teman sekalian kita bisa merenungi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la adwa wa la tiyara wa yujibuni al-fal. Artinya ketahuilah tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Serta aku sangat menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu kata-kata optimis. Jadi seperti biasa di teman-teman dokter medis, kalau orang lagi sakit, saya bisa sembuhkan. Insya Allah bisa. Apapun selalu kita melakukan bisa, selama bukan sesuatu yang melawan sunnatullah. Misal, kalau ada orang berharap malam dihilangkan sama sekali, itu keliru. Sunnatullah, peraturan malam dan siang pasang-pasang. Atau berharap agar lawan jenis laki-laki atau perempuan hilang sama sekali, ini juga tidak mungkin. Sunnatullah. Alun-alun Bondowoso. Atau kelahiran, atau menentukan, mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini akan mati pada hari dan menentukan misalnya itu takdir, maka ini semua tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya manusiawi, sembuh dari penyakit, mengejar prestasi-prestasi dunia terbaik dari pendidikan, dari pekerjaan, ya, mengejar harta yang halal, pasangan yang baik, yang sempurna menurut kita, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, harta, dan urusan dunia, maka itu kita dianjurkan dengan optimis. Termasuk kalau kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pun, kita diharapkan agar segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Nabi SAW di sini dikatakan, wala tiyarah, nggak ada kesialan. Nah, ini seringkali orang menghilangkan atau merobohkan pilar optimisme dalam hidupnya karena menganggap sial. Misal mobilnya mogok tiba-tiba, sial nih mobil. Padahal sebenarnya tidak ada sial. Atau ada hari sial, ada waktu sial, ada tempat sial. Dari dalam Islam semua. Semua di muka bumi ini teman-teman adalah tempat yang baik. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan innama ju'ila li ardu masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untuk bumi ini semuanya suci dasarnya dan bisa jadi masjid untuk sholat. Jadi tidak ada dikatakan tempat sial. Kalau ada orang pernah terbunuh di satu tempat, maka itu kasus dia terbunuh dan tidak ada namanya ruh gentayangan akan mengganggu orang di sana. Ini semua menghilangkan, merobohkan pilar optimisme sehingga orang tidak mau tinggal di sana. Orang merasa selalu diganggu, berarti permainan syaitan. Salah satu sebab turunnya surah Jin adalah orang-orang Mekah, saudara seiman. Mereka seringkali, kalau mereka melakukan perjalanan di masa jahiliyah ya, sebelum datang Islam kepada mereka, mereka seringkali kalau melakukan perjalanan
Kemudian mereka turun di sebuah lembah, mereka tancapkan kemah-kemah mereka untuk tinggal. Ada Maka kucing. tanpa ada sebab, tiba-tiba pemimpin kafilah itu, perjalanan itu, Stasiun meminta Bondowoso. bekal masing-masing dari orang yang ikut dalam kafilah perjalanan tadi. Kemudian dia datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah jin, salah satu potongan ayat adalah fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi tidak ada, teman-teman. Anda biar tidur di dekat kuburan, ya, di sekitar kuburan tidak ada masalah. Kuburan orang sudah mati. Mereka di alam barzah. Gak ada ceritanya kuburan bisa terbuka, pocongnya keluar, ganggu orang seperti sering digambarkan dalam film-film di Indonesia. Ini perusahaan akidah. Tidak ada sama sekali. Siapa di antara kita sini, teman-teman, yang pernah kedatangan pocong kakeknya atau neneknya atau keluarganya? Tidak ada. Kalau memang mereka bisa datang, loncat-loncat ke rumah, ketuk pintu, minta makan, ngajak ngobrol, semua orang akan mengalami. Bahkan orang bisa berharap orang tuanya bisa datang kepada dia. Tapi memang tidak ada dalam Islam. Dan memang tidak ada faktanya. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tergoda oleh syaitan, akhirnya masuk ke dalam akidah atau coba merusak, menusuk akidah Islam. Tapi ini tidak mungkin insya Allah merusak akidah selama kita belajar akidah. Dan juga Nabi SAW mengatakan, dan aku suka sekali dengan al-fa'al, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan diampuni, saya akan masuk surga, saya akan berhasil, saya akan lulus, saya akan menikah, saya akan punya anak, saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang pintar, ya, saya akan memaafkan. Ya. Iya. Semua itu al-fa'al. Dan kita diajarkan dalam Islam seperti itu, bahkan bisa menjadi doa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan hadis tadi, itu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, yang hadis tentang kata-kata al-fa'al, kata-kata optimisme. Dan dalam Islam kita dianjurkan agar selalu saja, ya, menghindari kata-kata buruk. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah ucapkan kata-kata buruk yang bisa jadi doa buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan juga keluarga kalian, yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Misal ada suami istri mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu. Ada orang tua mengatakan pada anaknya, menyesal saya melahirkan kamu, misalnya. Menyesal saya punya anak seperti kamu. Maka bisa jadi kalimat buruk. Dan itu bisa saja anaknya justru jadi nakal gara-gara kata-kata itu. Atau ada dirinya di kaca, dia mengatakan, saya kok jelek sekali ya. Akhirnya dia selalu memandang dirinya jelek. Padahal sebenarnya sejelek apapun dia dalam pandangan manusia, kan dia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ada kesempurnaan ciptaan di situ. Allah mengatakan, fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sempurna, sesempurna mungkin. Al-Hulami berkata rahimahullah, kami selalu suka dengan optimisme. Alhamdulillah sampai tujuan. Alhamdulillah sampai tujuan setengah 3, jalan dari Malang setengah 12 sampai setengah 3. Alhamdulillah. Goodbye, see you semuanya.